Halo semuanya, perkenalkan saya Melvin Karyal Hanif. Di sini kami akan menjelaskan mengenai modul yang keenam, yaitu array dalam praktikum algoritma dan pemrograman. Tujuan praktikum pada modul keenam ini yaitu memahami maksud penggunaan array, kemudian memahami maksud dari string sebagai array of char. Kemudian dapat membuat program dengan menggunakan array satu atau dua dimensi. Kemudian ada memahami maksud penggunaan array of string, dan yang terakhir dapat membuat program dengan menggunakan array dua dimensi. Nah, definisi array itu adalah suatu tipe data terstruktur yang dapat menyimpan banyak data dengan suatu nama yang sama dan menempati tempat di memori secara berurutan serta memiliki tipe data yang sama. Array dibagi menjadi dua, yaitu array satu dimensi dan juga array dua dimensi. Nah, penulisan tanpa array di sini bisa kita lihat integernya itu ada banyak, yaitu ada nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5. Dan ketika dimasukkan ke program utamanya, kita harus menulis semuanya. Yang pertama ada nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5. Contohnya misalkan seperti ini. Tanpa menggunakan array, kita perlu menuliskan sebanyak 11 line, 10 line. Tapi jika kita menggunakan array, kita hanya butuh satu variabel. Jadi masukkan integernya itu hanya satu saja, nilai. Lalu masukkan arraynya itu maksimal 100 karakter. Dan ada integer i dan n untuk yang lainnya. Nah, kelebihan dari penulisan array ini lebih singkat dan meminimalisir terjadinya kesalahan. Kita hanya perlu beberapa line saja. Bisa kita lihat. Ini contoh tanpa array. Dan dengan array itu hanya ya kurang lebih 10 line, tapi berapa? 9, 8. Dari ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang tanpa array kan udah banyak, 1, 2, 3, ada 8. Jangan menggunakan array, kita meminimalisir pekerjaan agar lebih mudah. Tapi ketika kita running yang menggunakan array, misalkan ya nilai mahasiswa yang pertama misalkan 100, kedua 90, 80, 70, misalkan 60. Nah, ini untuk yang nilai tanpa array. Sebenarnya yang menggunakan array juga sama saja hasil runningannya, tapi hanya lebih memudahkan kita nulis lebih sedikit. Hasil runningannya yang didapat sama seperti yang menggunakan tanpa array, 90, 80, 70, 60, sama saja. Hanya saja menggunakan array ini memudahkan kita untuk mengetik dan meminimalisir terjadinya kesalahan. Nah, yang tadi itu array satu dimensi. Apa itu array satu dimensi? Dekorasi array itu jadi contohnya tuh array itu dapat diilustrasikan sebagai sebuah locker. Nah, misalkan berikut ini adalah contoh ilustrasi dari array satu dimensi bertipe data integer dengan ukuran 9 yang berisi nilai acak. Nah, perhatikan bahwa ukuran array itu menunjukkan batas maksimum dari indeks suatu array. Misalkan array maksimalnya 9, berarti array maksimal diisi oleh 9 data. Namun bisa diisi kurang atau dari 9 data dan tidak bisa diisi lebih dari 9 data. Nah, elemen array ini itu isi dari tiap-tiap lockernya. Nah, indeks array itu nomor locker. Misalkan ini nih nomor-nomornya. Ini indeks arraynya.
Nah, penulisan array dengan satu dimensi itu yang tadi ini integer A 100 untuk dimensi. Contoh codingannya ini misalkan kita ingin masukkan banyak data, beberapa data, kita run dulu ya. Nah, banyak datanya misalkan tiga, ada tiga banyak data. Nah, data pertama apa? Misalkan bebas, eh, 10, misalkan 20, 30, dia akan tersimpan. Kemudian untuk array yang dua dimensi atau lebihnya, multidimensi, akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sekar Sukmanur Farida dengan kode asisten SKR. Array satu dimensi. Array juga dapat digunakan untuk menyimpan data dengan tipe bentukan struct. Contoh pertama adalah program yang digunakan untuk menyimpan data-data mahasiswa yang terdiri atas nama, NIM, dan nilai mahasiswa tersebut. Nah, sedangkan untuk contoh keduanya adalah contoh penggunaan string sebagai array. Program tersebut berfungsi untuk membalikan suatu kalimat. Nah, kali ini kita terdapat sintaks terlens, di mana sintaks terlens ini digunakan untuk mengetahui panjang dari suatu string atau banyak char dalam string tersebut. Nah, penulisan program array of structs, di situ for untuk perulangannya, kemudian printf mahasiswa keberapa, nama, kemudian ada flash stdin. Nah, sebagai catatan, flash stdin ini berfungsi untuk mengosongkan buffer input. Tanpa menggunakan flash stdin ini, maka fungsi gets yang dijalankan hanyalah gets yang pertama. Nah, di sini index array terdapat di dalam kurung ini. Kemudian penulisan array of char. Terdapat penulisan strlen di mana sintaks terlens digunakan untuk mengetahui panjang dari suatu string atau banyak char dalam string tersebut. Array multidimensi ini jika dideklarasikan itu tipe data, kemudian nama variabel, kemudian ukuran 1, kemudian ukuran 2. Nah, pada dasarnya konsep array multidimensi ini sama dengan array satu dimensi. Yang membedakan adalah batas indeks dari array ini lebih dari 1. Deklarasi array di atas adalah contoh array multidimensi dengan dimensi 2. Array 2 dimensi ini dapat diilustrasikan sebagai matriks yang berukuran M kali N. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya kembali. Di sini setelah array dua dimensi ini dapat diilustrasikan sebagai matriks yang berukuran M kali N. Kemudian berikut adalah contoh ilustrasi dari array dengan dimensi 2, di mana range 1 sampai M adalah untuk baris dan range 1 sampai N untuk kolom. Penulisan array multidimensi itu bisa dilihat seperti locker atau tabel matriks, atau misalkan sebuah tabel. Yang ini itu untuk kolom, yang ini untuk apa namanya, range-nya, untuk baris dan kolomnya. Nah, ini untuk multidimensi, jadi penulisannya itu seperti ini, berapa kali berapa, misalkan dua kali dua atau dua kali satu, itu kita menggunakan array multidimensi. Atau mungkin sampai batas n atau sampai batas m, itu terserah kita mau isi berapa, menggunakan array multidimensi. Nah, penulisan array multidimensi itu seperti ini, misalkan integer i, j, m, n itu kan sebuah integer. Nah, array itu ditulis di sini di mat 1, 50 kali 50, itu berarti ada 50 baris, kemudian maksimalnya itu 50 baris,
sampai kolom 50 juga bawah, 50 ke samping, 50 ke bawah itu maksimalnya. Dan juga kita masukin untuk yang keduanya mat 2 itu maksimal 50 untuk baris kolom, mat 3 juga maksimalnya baris 50 untuk kolom dan juga barisnya. Nah, nanti ini akan muncul tabel seperti yang dilihat sebelumnya, seperti ini. Setelah muncul, nanti kita coba dimasukkan ke dalam Dev C++ ataupun VS Code menggunakan bahasa C. Berikut contoh pengaplikasian pada program array multidimensi. Nah, di sini kita bisa lihat contoh program yang akan dijalankan di Dev C++. Seperti apa menggunakan array multidimensi. Jumlah baris yang diinginkan kita tidak usah banyak-banyak, contohnya 2 baris dan kolomnya juga 2. Kemudian isi baris yang pertama pada kolom 1 apa nomornya misalkan 3. Kemudian baris kolom 2 misalkan 2. Baris kedua kolom 1 itu 4 dan baris kedua kolom 2 itu 5. Nah, nanti itu tersimpan. Itu diibaratkan seperti tabel yang tadi. Jadi kita menulis 4 kolom karena kan multidimensi itu atau array ini tuh ukuran seperti misalkan 2 kali 2 itu kan 4, ada 4 data yang akan tersimpan. Misalkan kita nulisnya maksimal 50 berarti 50 kali 50 gitu, seperti itu ya. Nanti ada berapa data sesuai dengan yang kita isi di jumlah baris dan jumlah kolom. Tidak perlu sama juga tidak apa-apa, tapi penulisannya disesuaikan saja. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo semuanya, nama saya Rifki Agung Febrian dengan kode asisten IKI. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Sekarang kita akan berlanjut ke array of string nih. Nah, array of string itu apa sih? Array of string ini adalah pada dasarnya merupakan array 2 dimensi dari karakter. String mirip dengan array. Biasanya ukuran array tetap, sedangkan string dapat memiliki sejumlah elemen variabel. Array dapat memiliki sejumlah elemen variabel. Array juga dapat berisi tipe data apapun seperti char, integer, bahkan array lainnya. Sedangkan string biasanya berupa karakter ASCII diakhiri dengan karakter 0. Nah, 0 ini karakter ASCII ya. Secara umum, kita membiarkan akses acak ke elemen array individu. Di sisi lain, kita biasanya mengolah string secara berurutan, karakter demi karakter dari awal sampai akhir. Nah, di sini adalah contoh dari array of string. Di sini kalian bisa lihat di sini nama, terus ini indeksnya ya. Ini indeks. Ingat ya kalau array itu dimulainya dari 0. Misal kita membuat urutan nama ya. Kita minta 3 nama nih. Ada John, ada Sue, ada Doe ya. Nah, ingat di sini karena indeksnya dimulai dari 0 berarti 0 1 2. Di sini indeks di sini yang pertama ada namanya John, di sini ada 4 elemen, di sini juga ada Sue dengan 3 elemen dan ada Do juga nih. Nah, di sini kalian kalau lihat di sini ada lambang 0 nih. Di 0 ini adalah bertujuan untuk mengakhiri ya gitu ya. Di sini tujuan untuk mengakhiri. Nah, di sini nih ada 0 0 0 tuh di mana-mana. Nah, selanjutnya ini adalah contoh codingannya. Kalau tadi contoh programnya, nah ini codingannya nih. Nah, kita akan coba tes ya codingannya di VS Studio. Bentar, ku coba running dulu. Ini ada sama ya ini input how many names, di sini juga input how many names ya. Jadi ini mau berapa nama ya? Kita mungkin sebut aja, kita mungkin tulis 3 nama aja ya. Nah, nama yang pertama nih kita tulis namanya apa ya? Misal Agung ya, nih Agung. Nama kedua misalnya Febrian, yang ketiga sorry maksudnya mungkin Udin. Nah,
setelah udah selesai kita ngisi 3 nama, nanti akan teroutput kan nih di looping nih. Di sini kan dia pakai for nih, pakai looping nih. Nah, di sini ada name 1 is, nah ini Agung, Febrian, Udin. Nah, seperti itulah contoh dari array of string nih. Oke, cukup segini saja pembahasan array di modul 6 kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di modul selanjutnya.